masing-masing ya Bapak Ibu. Doa mulai. Selesai. Bapak Ibu untuk pembahasan soal PCK KLPPG 8 yaitu PKB eh, perkembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru kemarin Desember kita itu yang semula 120 ada profesionalnya dihapus, kemudian tinggal 60 soal saja, 10 soal itu SJT dan 50 soal pedagogik. Termasuk materi ini dianggap materi baru Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini sebenarnya soal ini itu sudah Bapak Ibu lakukan di mana di saat Bapak Ibu menyusun UKIN portofolio. Dan mulai membuat PPK, mulai kemarin mengumpulkan diklat, nah kemudian mengumpulkan SK-SK, itu adalah contoh pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah program ini proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Jadi program PKB ini sangat penting karena dapat mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konten pembelajaran yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan lagi sebenarnya ini materi sudah saya yakin Bapak Ibu dapatkan. Karena Bapak Ibu sudah mempraktekkan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini ada tiga jenisnya. Pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Jadi, pengembangan diri itu jenis PKB pertama yang harus dilakukan guru adalah mengembangkan diri dengan meningkatkan profesionalitas terhadap tugas dan kewajiban sebagai tenaga pengajar. Cara untuk mengembangkan diri dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan diklat fungsional dan kolektif. Jadi pengertian dari diklat fungsional adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap yang sesuai. Nah, jadi Bapak Ibu, apalagi sekarang PMM, Bapak Ibu banyak diklatnya ya. Nah, itu salah satu sebenarnya pelaksanaan pengembangan diri. Yang kedua, ada publikasi ilmiah. Jadi kontribusi guru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan membuat dan mempublikasikan karya tulis ilmiah. Jadi untuk mempublikasikan karya ilmiah, pemerintah membaginya dalam tiga kelompok, yaitu publikasi ilmiah mengenai hasil penelitian ilmu pendidikan formal berupa makalah tinjauan ilmiah atau kita bahasnya mengenai best practice, artikel ilmiah, tulisan ilmiah populer, dan sebagainya. Kemudian guru dapat menjadi narasumber untuk kegiatan seminar, diskusi ilmiah, lokakarya di berbagai tingkatan. Jadi ini sekarang juga digalakkan menjadi narasumber di Kombel masing-masing berbagai praktek baik. Nah ini. Kemudian guru dapat membuat pedoman atau buku teks pelajaran. Nah, kemarin karena saya banyak yang japri, ada mungkin tiga atau empat Bapak Ibu guru yang japri, apakah kalau buku itu yang dikumpulkan apanya, covernya atau isinya? Pada UKIN portofolio itu isinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang punya buku. Yang ketiga ada karya inovatif. Dalam karya inovatif, guru berkontribusi dalam mengembangkan dan modifikasi terhadap peningkatan dan kualitas pembelajaran. Jadi adapun karya-karya yang bisa dilakukan yakni membuat karya seni, menciptakan karya di bidang sains yang dapat dimodifikasi oleh siswa, mengembangkan model pembelajaran yang atraktif, efektif, dan kreatif. Atau Bapak Ibu kemarin Bu, apakah membuat tutorial di YouTube itu termasuk dalam penilaian karya inovatif di UKIN? Boleh. Minimal ada syaratnya ya Bapak Ibu 15 menit. Nanti tidak boleh terlalu pendek. Oke, saya lanjutkan. Jadi em, yang pertama yaitu praktek baik ya Bapak Ibu. Kisi-kisinya itu mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui praktek baik. Praktek baik itu kita kenalnya adalah best practice, praktek baik. Atau di dalam buku 4 itu buku
yang dikeluarkan sebagai panduan teknis Bapak Ibu untuk naik pangkat tentang karya tulis ilmiah. Di sana ada makalah tinjauan ilmiah, yaitu namanya praktek baik best practice. Nah, makalah yang berisi ide, gagasan, mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan atau pembelajaran yang ada di satuan pendidikan atau di sekolahnya. Jadi kita kenal namanya makalah best practice. Oke. Ini adalah kerangkanya Bapak Ibu, bagian awal, bagian isi, bagian penunjang. Jadi kemarin Bapak Ibu ada yang bertanya, studi kasus itu sama tidak dengan best practice PPG? Studi kasus PPG sama dengan tidak dengan best practice. Studi kasus PPG itu, studi kasus PPG itu hanya 4 poin yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Ada 4 deskripsi, kemudian ada analisa, ada alternatif solusi, kemudian ada evaluasi. Nah, masing-masing itu tidak boleh terlalu banyak, sudah sesuai jumlah katanya. Kemudian masing-masing ini sudah ada poin-poin yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat sama dilihat, oh poinnya ini harus muncul, poinnya ini harus muncul, gitu. Kalau best practice itu lengkap Bapak Ibu, bagian awal, bagian isi aja ada pendahuluan, kajian, pembahasan, simpulan. Bapak Ibu kalau sudah juga melihat di buku studi kasus di kampus saya itu sampai tebel sekali. Itu berarti studi kasus untuk S1, S2 itu beda lagi dengan studi kasus PPG sekarang. Penulisannya yang berbeda Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kerangka isi laporan best practice itu apa saja? Ada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab. Bab pendahuluan, kemudian bab kajian pustaka, kemudian bab pembahasan, ada simpulan bagian penunjang. Kalau di PTK, Bu, bedanya dengan PTK, PTK itu ada namanya bab 3 metode penelitian. Kalau best practice tidak. Jadi kalau PTK itu kan ada beberapa siklus. Kalau best practice itu hanya dilihat sebelum dikasih pembelajaran. Saya mau melakukan pembelajaran PJBL. Sebelum PJBL nilainya berapa, apa yang mau dinilai, apa aktivitasnya, apa nilai kognitifnya. Nah, kemudian setelah dikasih PJBL meningkat atau tidak, itu adalah best practice. Tapi kalau itu PTK, maka dibuat siklus 1, siklus 2, permasalahan ada di kelas tersebut, apa yang solusinya. Nah, itu. Bukti fisik makalah tinjauan ilmiah, yaitu ada fotokopi pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah, tanda tangan kepala perpustakaan beserta cap ya Bapak Ibu. Makalah tinjauan ilmiah ini bukan artikel ringkasan PPK Bapak Ibu. Jadi angka kreditnya 2 kalau Bapak Ibu digunakan untuk naik pangkat. Kalau masuk ke jurnal itu sebagai bahan penelitian nilainya 3. Di penilaiannya UKIN portofolio Bapak Ibu. Nah, di UKIN-nya Bapak Ibu juga ada tingkatannya. Jurnalnya itu tingkat internasional, nasional, kemudian provinsi, kabupaten. Nah, nilainya masing-masing yang baik. Soalnya seperti apa? Biasanya soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Berikut ini beberapa hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran disajikan pada sebuah tabel. Nah, di sini 11 IPA 1 ada memakai problem based learning. Rata-rata materi sistem koordinasi itu 81. Materi sistem reproduksi 84. Berarti ada peningkatan, Bapak Ibu. Project based learning di 11 IPA 2. Ini 70, materi sistem koordinasi, materi sistem reproduksi 70. Kemudian discovery learning di 11 IPA 3. Sistem koordinasinya 76, sistem reproduksinya 75. Cooperative learning di kelas 11 IPA 4, sistem koordinasinya 83, sistem reproduksinya 89. Ini biasanya best practice itu sebelumnya nilainya rata-rata sistem koordinasi. Dikasihlah pembelajaran yang sudah di model pembelajarannya sudah ada. Based learning, PJBL, discovery, kooperatif, kemudian
nilainya selanjutnya untuk mapel apa materi selanjutnya apa gitu. Dari hasil nilai rata-rata siswa ada beberapa pernyataan yang tepat tentang penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru. Kalau seperti ini jawaban bisa lebih dari satu, maka Bapak Ibu harus benar-benar menganalisa karena bisa ngeklik dua begitu. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning sangat tepat digunakan di kelas 11 IPA 3 karena nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan. Berarti salah ya Bapak Ibu, karena di sini apa? 76, 75. Yang B, model pembelajaran yang diterapkan guru pada kelas 11 IPA 1 yang atas sangat efektif menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, karena ada peningkatan ya Bapak Ibu. Yang C, perlu ada perubahan model pembelajaran yang digunakan di 11 IPA 2 dalam pembelajaran agar rata-rata nilai siswa meningkat. Oke. Kita lanjut dulu. Seluruh model pembelajaran yang digunakan guru sudah sangat efektif dalam meningkatkan rata-rata nilai siswa pada seluruh kelas. Salah ya Bapak Ibu, karena memang ada yang tidak efektif, ada yang tetap, ada yang turun. Model cooperative learning yang digunakan sangat cocok diterapkan di kelas 11 IPA 4. Oke, betul. Oke. Berarti kalau di sini jawabannya bisa B dan E ya Bapak Ibu. Ini maksudnya B dan E agar mempermudahkan Bapak Ibu ya. Ini saya yang Iya, Bu. pertama ini A, Iya. B, C, D, E Bapak Ibu. Oke, Baik, Bu. kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini soal ya seperti ini hampir. Ini yang kemarin. Besok seperti apa soalnya? Ya semoga lebih mudah. Berikut ini merupakan beberapa hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada kelas 11 IPA 2 materi struktur jaringan pada tumbuhan yang disajikan pada tabel berikut. Nah, Rangga itu kuis pertama 80, kuis kedua 83. Nah, kita lihat dari hasil penilaian siswa yang telah dilakukan, ada beberapa pernyataan yang tepat tentang penggunaan model pembelajaran yang digunakan. Yang A, model pembelajaran Discovery Learning sangat tepat digunakan di kelas 11 IPA 1 karena beberapa siswa mengalami peningkatan hasil belajar. Nah, ada peningkatan tidak Bapak Ibu? Ada Bayu tidak meningkat sama sekali. Nah, berarti yang A tidak tepat. Yang B, model pembelajaran yang diterapkan guru perlu diubah karena banyak siswa yang nilainya di bawah standar yang ditentukan. Tidak juga ya Bapak Ibu, karena juga ada yang bagus begitu, kayak Rangga sama Dina. Model pembelajaran yang C, model pembelajaran sudah efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama siswa yang bernama Dina dan Rani. Dina oke, Rani apakah meningkat? Tidak. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hanya butuh menganalisis ya. Dilihat. Iya. Ya. Yang C, model pembelajaran belum efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama siswa yang bernama Bayu dan Rangga. Bayunya itu tidak ada peningkatan, Rangganya ada peningkatan, juga tidak bisa dibenarkan. Gitu. Model Ini pembelajaran yang digunakan pemahaman literasi harus kuat sih ini ya, Bu. ya, betul. Nah, sebenarnya Iya. hanya panjang saja. Saya yakin Bapak Iya. Ibu, apalagi orang sains ya, Iya, Bu. fisika, kimia, biologi itu analisisnya kuat ini. Model pembelajaran, nah ini model pembelajaran yang tepat digunakan di kelas tersebut terlihat dari 80% siswa yang nilainya di atas 70. Oke, Bapak Ibu juga bisa melihat dari sini. Berarti yang tidak itu kan hanya Bayu saja, yang lainnya di atas 70. Nah, oke, berarti berapa persen? Ini ada 5 orang, kurangi satu. Berarti 4. 4 bagi 5 dikalikan 100 maka ada 80%. Jawabannya yang E yang tepat. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Bu Hari, seorang guru biologi SMA, mengajar tentang interaksi antar makhluk hidup menggunakan diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Hasil belajarnya lebih dari 65% di bawah KKM.
Siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar visual, sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD dan diskusi. Oke, guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Judul yang sesuai. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah PTK ya. PTK atau penelitian tindakan kelas itu masalahnya ada dalam kelas tersebut. Judulnya, nah tujuannya untuk perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses dan hasil belajar. Ada permasalahan pembelajaran di kelas. Ada solusi dari permasalahan. Ada setting penelitian. Setting itu tempatnya Bapak Ibu. Kelas berapa gitu. Jadi ada kata meningkatkan, apa yang ditingkatkan hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran kelas, ada kelasnya, ada kelas berapa. Nah, atau penggunaan kata penerapan, penggunaan di awal itu. Dua kata penerapan, penggunaan. Ah, jadi itu judul. Meningkatkan penerapan, penggunaan. Boleh penerapan model pembelajaran ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas apa. Nah, lainnya itu tidak boleh. Oke, karena di situ ada studi pengembangan ya Bapak Ibu. Kalau ada pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi. Nah, awalnya pengembangan. Ini sudah tidak pakai PTK. Ini pakai R&D. Karena penelitian pengembangan. Kemudian ada studi korelasi pengaruh model eksperimen terhadap aktivitas dan hasil belajar. Katanya dipakai pengaruh. Jadi kalau PTK itu penggunaan, penerapan, atau meningkatkan. Nah, dari sini kalau yang dilihat itu sebenarnya panjang ini. Sebenarnya ini kalau panjang juga kalau di nggak ada kaitannya sama di bawah. Karena guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas judul. Langsung Bapak Ibu bisa dari A sampai E. Kira-kira mana yang dipakai. C, Bu ya, penerapan. Oke. Gampang kan ya? Penerapan. B, Ya, C, bukan Bu. lupa kok enggak. B, bukan itu juga meningkatkan peningkatan. Iya, Kan tapi di sini tidak ada kelasnya. C Nah, berarti. kalau di C, penerapan model inquiry untuk apa? Meningkatkan aktivitas Meningkatkan dan hasil aktivitas dan belajar. hasil. Ada kelasnya, ada kelas berapa. Itu setting tempat. Gampang ya Bapak Ibu. Nggak usah terlalu terpikir bagaimana begitu. Ini soal-soal gampang. Oke, kemudian kisi-kisi yang lain, yaitu kisi-kisi selanjutnya, itu tentang publikasi, sharing, menyebarkan pemikiran, argumen, karya inovasi. Jadi karya inovasi itu di buku 4 ada 10 ini Bapak Ibu, presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian, tinjauan ilmiah dan best practice, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, buku pedoman guru. Nah, ini adalah publikasi ya, karya inovasi masuk di sini. Kita lanjutkan. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya keprofesian berkelanjutan dalam kategori apa, Bapak Ibu? A. Karya inovatif teknologi tepat guna. B. Publikasi ilmiah di media massa. C. Karya inovatif menciptakan karya. D. Pengembangan diri profesional. E. Pengembangan diri kolektif. B, Bu. D, Ya, Bu. Bu. D. B. D, Bu. Iya, betul. B ya, Bapak Ibu. Itu. Jadi publikasi ilmiah di media massa. Saya lanjutkan lagi. Pencarian informasi baru. Jadi Bapak Ibu mengenai diklat-diklat ini. Jadi mengembangkan diri dengan ikut belajar sepanjang hayat. Sebagai guru dituntut harus melek digital. Guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Siswa di sekolah terlihat sangat senang apabila diberi pembelajaran dengan media digital yang menarik. Maka sebaiknya sebagai guru harus bagaimana Bapak Ibu? Mengajar sesuai dengan sarana prasarana seadanya, yang penting materi tersampaikan. Mengajar dengan memberikan kuis yang menarik, aktif mengikuti pelatihan dalam pembuatan media inovasi pembelajaran untuk diterapkan di kelas,
Atau melakukan pembelajaran yang menarik dengan melihat video dan meminta siswa untuk merangkum materi yang diberikan. C, Bu. Yang C. C. mana? C. Aktif C, Bu. mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan. Dan Oke. diterapkan. Bu Heni, Bu Mai, Bu Bapak Rizal, C. Bu Nunung. Oke, sip. Jadi ini memang kalau seperti ini Bapak Ibu, itu kita nanti ada soalnya tidak banyak, hanya 5 soal. C. Aktif mengikuti pelatihan. Oke, saya lanjutkan. Jejaring dan berkolaborasi dengan sejawat profesi lain, pemangku kepentingan. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral, mengandung pengertian A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain, terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan, mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya, melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Kira-kira yang mana Bapak Anak, Ibu? Bu. A, Bu. Oke, Bu Rahma A. Anak Pak Saya Ustad. lihat Bapak Ibu yang lain. Oke, Bu Nunung A. Oke. Saya buka ya Bapak Ibu. Jadi kalau aktivitas pengembangan diri, jadi dimulai dari refleksi sampai dengan tindakan, terjadi berulang, juga bersifat spiral, mengandung pengertian apa Bapak Ibu. Jadi jelas mengikuti pengembangan diri itu tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk dapat sertifikat ya? Enggak, itu enggak. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang ingin sertifikat ya. Inginnya itu ilmunya. Nah, itu. Jadi memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Karena dengan ilmu yang didapatkan dari pengembangan diri itu akan membuat kita lebih profesional lagi. Terus Lebih, pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan. oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Pak Puji baru saja menyelesaikan laporan PTK tentang penggunaan metode Scramble. Beliau ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Nah, PTK-nya itu mau dijadikan artikel ilmiah dari hasil laporan tersebut. Salah satu yang harus dibuat adalah abstrak. Kalimat yang sesuai untuk abstrak itu yang mana Bapak Ibu? Nah, oke. Abstrak itu Bapak Ibu pernah, bentar. Semoga saya masih ada contohnya. Iya, B, Bu. berdasarkan Karena data Astra E, itu Bu. ada kesimpulan dari ininya, Bu. B, Bu. Ada kesimpulan. Jadi abstrak E, kan berdasarkan yang mana Bapak Ibu? Boleh dicat, boleh. Oke, Iya, Bu. Salah. Kalau ke sini, iya, oke, sebentar. Jadi emang abstrak itu kan di bawahnya judul, kalau Iya. artikel, Dapat hasil dari hasil ininya semua. iya. Oke, jadi saya lihatnya ya Bapak Ibu contohnya abstrak. Menyatakan hasil dari penelitiannya itu masukkan sedikit di abstrak ya, Bu, ya. Ya, bisa. Ya, kesimpulan memang khusus kesimpulan. Aduh. Bapak Ibu ada bedanya. Ada yang kemarin bertanya, apa Bu bedanya jurnal sama buku? Kalau buku itu ada ISBN-nya Bapak Ibu. ISBN-nya itu kita angka panjang begitu ya. Kalau jurnal itu ada ISSN Bapak Ibu. Nah ini ya, ini ISSN, Jurnal Nasional Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kemarin saya terbit artikel saya tentang penerapan model pembelajaran guided inquiry meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 10 AKL 1 semester ganjil tahun kemarin. Nah, ini adalah contohnya dari PTK Bapak Ibu. Kemudian PTK ini saya jurnalkan begitu.
Karena judulnya di PTK dan judulnya di jurnal harus sama persis, syaratnya begitu. Kalau naik pangkat itu saya baru, oh, padahal kalau yang versi saya, selama saya pengalaman saya mengikuti apa lomba Innobel di tingkat nasional, ya, itu nggak boleh, mesti artikel itu harus padat begitu. Tapi ya memang kadang-kadang satu dosen dengan dosen yang lain aja beda penilaian meskipun sudah ada rambu-rambunya itu beda. Ada dosen yang kadang tidak mau motivasi, ada dosen yang mau. Nah, Bapak Ibu kalau tidak ada pokok, tapi Bapak Ibu akan terbiasa ketika Bapak Ibu menulis, sering-sering menulis, itu akan terbiasa menulis, membuat kalimatnya juga tahu, oh, kekurangannya tulisan ini gimana apa ya, itu akan tahu Bapak Ibu. Ibu, Oke, di baik. luar PPG besok kita sambung langsung grupnya, Bu, untuk Kenapa? jurnal atau ada penelitian, ilmu-ilmu. Kan enak, Bu, ada ibaratnya apa namanya nih, Ya kita bikin penelitian. kombel saja untuk PMM. Bapak Ibu kan wajib ngisi PMM toh. Iya, Kita bikin kombel tuh. Namanya Iya. nanti cari ya. Bapak Ibu ini tulisan saya kemarin ya. Penerapan model pembelajaran guided inquiry untuk meningkatkan hasil belajar ISPA siswa kelas 10 AKL 1. Ini Bapak Ibu bisa, oh ini contohnya modelnya seperti ini. Kemudian abstrak itu yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Jadi penelitian ini punya tujuan. Oke. Tujuannya apa? Nah, jelas di situ. Tujuan, kemudian yang disampaikan, eh kemudian setelah itu, selain tujuan, itu ada juga, bentar. Jadi tidak ada, abstrak itu tidak boleh ada kata-kata kutipan atau masih ada dalam kata apa ya. Menurut ini nggak ada, Bapak. Nggak boleh, Bapak Ibu. Jadi kemudian bagaimana sih sistematis penelitian tindakan ini seperti apa? Kemudian hasilnya bagaimana? Nah, itu ya Bapak Ibu. Yang semula ini PTK menjadi 120 halaman lebih, itu hanya menjadi 9 lembar Bapak Ibu. Ini adalah jurnal. Nggak sampai 9 kok ini ya. Nah, itu, nah, ini contohnya jurnal ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu besok kalau mau PT mau UKIN, oh saya sering nulis jurnal, boleh. Nanti dimasukkan karena nilainya jurnal itu kalau untuk guru tidak begitu besar, tapi untuk UKIN, untuk lomba, untuk guru berprestasi atau Bapak Ibu kan biasanya ada ya Bapak Ibu ada lomba guru berprestasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah, tulisan-tulisan itu dikumpulkan Bapak Ibu. Oke, kita kembali. Jadi ada PTK, nah, kemudian dijadikan sebuah artikel dari hasil laporan yang sudah saya contohkan. Nah, itu harus biasanya apa sih? Nah, itu yang pertama kalimat sih, penelitian ini bertujuan untuk, nah itu yang C ya Bapak Ibu. Tuh, tujuannya, kemudian ada hasilnya. Nah, saya lanjutkan. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu cara menulis abstrak yang baik itu seperti apa? Ini Bapak Ibu bisa membaca. Kemudian gini, seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang telah dilakukannya di sekolah. Guru-guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan-masukan yang bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Tempat diseminasi seminar ya yang tepat adalah di mana Bapak Ibu? Ruangan guru, media cetak, kegiatan tatap muka, perpustakaan, rapat KKG atau MGMP. Nah, oke, Bapak Ibu kan kita PTK punya PTK itu kan harus diseminarkan kalau nilainya mau satu. Kalau di PPG itu nilainya satu UKIN. Kalau Bapak Ibu naik pangkat itu nilainya 4. Jadi kalau tidak diseminarkan separuhnya. Tempat seminarnya yang bagus di mana? Oke, saya lihat jawabannya dulu. Kalau ingin publis jurnal ilmiah bagaimana Bu? Apakah berbayar Bu? Oh, bukan loh. Iya, ada yang tidak berbayar, bukunya Kemdikbud tidak berbayar. Kemudian di PMM jurnal itu juga ada.
Kalau yang saya tadi itu biasanya dengan kampus masing-masing Bapak Ibu itu berbayar. Bapak Ibu di LPTK kemudian tanya, Bu, apakah ada jurnal? Oh, senang sekali kalau kampus ada guru yang senang nulis itu senang Bapak Ibu. Karena juga nanti diajak berkolaborasi sama nulisnya dengan saya ya Bu. Dosanya dapat, Ibu dapat nilainya. Oke. Kira-kira jawabannya Bapak Ibu banyak yang saya lihat ini. Saya lihat chatnya. Iya ya Bapak Ibu banyak yang eh. Jadi kalau memang tempatnya seminar itu yang cocok agar bisa ditanggapi di mana Bapak Ibu agar rapat KGG atau MGMP. Kenapa alasannya? Karena seminar itu harus dihadiri minimal 15 orang dari 3 sekolah yang berbeda. Begitu. Jadi tidak boleh. Memang harus kegiatannya tempat seminarnya bagaimana? Ya tetap muka. Tapi paling cocok di MGMP atau rapat KKG. Manfaat seminar, diseminasi laporan PTK bagi sekolah itu untuk apa? Untuk meningkatnya kredibilitas sekolah. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa, saya Bapak Ibu mendapatkan kadang-kadang dari teman-teman yang kemarin, dari peserta, mengenai soal-soal. Ini soal yang kemarin ya Bapak Ibu. Kesulitan siswa dalam mengolah data hasil praktikum merupakan masalah yang akan dicari solusinya oleh seorang guru fisika. Melalui PTK, tindakan yang akan dilakukan adalah dengan menerapkan metode diskusi. Rumusan masalah dalam proposalnya. Bapak Ibu, rumusan masalah dalam PTK itu ada tips dan triknya. Yang pertama, menggunakan kata apakah atau bagaimana. Yang lainnya tidak boleh. Yang kedua, ada kata meningkatkan. Yang ketiga, ada eh, em, ada variabel X. Variabel X itu seperti metodenya, modelnya, atau medianya itu. Kemudian untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Apa hasil belajar, apa aktivitas. Nah, kira-kira A, B, C, D, E yang mana? Jadi kalau ada kata tanyanya itu apakah atau bagaimana? Kemudian ada kata meningkatkan. Nah, nomor, cuma kita lihat ya yang A, mengapa? D itu sudah coret, dah ada pilihan. Karena mengapa itu. Kemudian C. yang B coret itu karena apa di sini. Oke, kita lihat. Ada yang C, ada yang A, ada yang E. Oke, apakah metode diskusi dapat mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan siswa? Tidak ada meningkatkan sama sekali yang A coret. Yang C, apakah metode diskusi dapat meningkatkan? Oh, sudah apakah atau ada metodenya? Kemudian meningkatkan apa kemampuan siswa dalam mengolah data hasil praktikum? Lengkap. Yes, C. Oh, C. C. Ya. Kalau yang ini, yang kenapa tidak Bu? Di situ ada bagaimana karakteristik metode diskusi. Nah, yang dicari itu karakteristik metode diskusi, tidak tidak solusinya apa. Pak, tolong Pak. Oke. Pak. Meseng nih sebentar, Pak. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan yaitu soal selanjutnya. Pak Rotan merupakan salah satu seorang guru fisika di SMA Gunung Lori. Beliau bersama rekannya sesama pengampu mata pelajaran fisika mendiskusikan cara mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep induksi elektronik. Rekanannya menyarankan agar permasalahan yang dihadapi siswa lebih dielaborasi lagi pada bagian mana dari induksi elektromagnet tersebut yang paling sulit dipahami oleh siswa. Dalam PTK, kegiatan tersebut termasuk yang mana? Jadi PTK itu ada kegiatan merencanakan, Bapak Ibu. Setelah merencanakan, ada pelaksanaan, observasi, refleksi, ya Bapak Ibu. Mungkin saya ingatkan lagi. Jadi, eh, ini ketika berdiskusi bersama rekannya itu kemudian akan menyarankan permasalahan yang dihadapi siswa kemudian dielaborasi lagi, eh, kemudian yang paling sulit dipahami oleh siswa mana maka akan dicarikan solusinya.
Kira-kira ini yang mana ya Bapak Ibu? B. Oke, betul ya Bapak Ibu. Ini yang B, merencanakan tindakan. Kita lanjut. Ini yang kemarin-kemarin keluar Bapak Ibu. Proposal PTK yang diajukan seorang guru fisika didasarkan pada kesulitan siswa kelas 12 SMA Sejahtera dalam memahami konsep radiasi. Rencana tindakan yang diajukan adalah menggunakan pembelajaran berbasis konsep rumusan masalah. Nah, memang fisika itu seneng banget disuruh nyari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu kan tadi ada cirinya ya Bapak Ibu, ada 4. Yang pertama menggunakan kata apakah atau bagaimana. Kedua ada kata meningkatkan. Kemudian ada variabel X-nya dan variabel Y-nya. Jadi meningkatkan apa? Model pembelajaran, hasil belajar, model-model medianya itu untuk meningkatkan apa? Hasil belajar, apa aktivitas. Gitu. Oke. Kata bagaimana yang B itu langsung hilang Bapak Ibu. Kita cari apakah, bagaimana D langsung hilang dalam analisa kita ya. Jadi apakah A, C, E kita cari yang meningkatkan. Meningkatkan yang A ada, yang C ada, yang E ada enggak? Oh, ada. Oke. Meningkatkan di sana di soal apa yang digunakan? Diajukan seorang guru fisika didasarkan pada kesulitan siswa kelas 12 SMA dalam memahami konsep radiasi. Konsep radiasi menggunakan pembelajaran berbasis konsep. Apakah pembelajaran berbasis konsep dapat meningkatkan yang pertama pemahaman konsep siswa kelas 12 pada materi radiasi? Kemudian yang C, apakah pembelajaran berbasis konsep dapat meningkatkan keterampilan? Jelas kalau keterampilan bagaimana ya Bapak Ibu? Nggak ada di soal keterampilan itu. Eh, karena yang di soal itu yang diminta adalah kesulitan, kesulitan memahami konsep. Jadi kesulitan memahami konsep. Pembelajaran yang digunakan pembelajaran berbasis konsep. Kalau di sini yang C meningkatkan tapi keterampilan bukan yang diminta bukan keterampilan. Itu adalah konsep. Yang E meningkatkan prestasi belajar. Nah, ini yang diminta adalah meningkatkan pemahaman konsep. Itu jawabannya yang A. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Anda adalah guru yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana prasarana, sehingga proses belajar dan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah pengelolaan siswa mengajar sehingga kedatangannya di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali saja. Meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengajukan usulan ke instansi terkait untuk penambahan sarana prasarana pembelajaran. D. Mengkoordinir donasi dari orang tua untuk meningkatkan sarana prasarana. E. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. B. Meminta siswa untuk tetap bersemangat. Tapi guru yang jauh. Iya, oke. Yang mana sebagai guru ya Bapak Ibu tindakan kadang-kadang kita itu lupa. Tempat tugasan di Semuanya pilihan baik, tapi kita tidak fokus itu kita sebagai sarana guru prasarana. apa sebagai wali kelasnya atau sebagai nah itu. Tindak Oke, maksimal. jawabannya banyak. Jelas ya Bapak Ibu, kita akan apa? Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Sip, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, ini juga Pak Rindu seorang guru kelas 11 CWD mengajukan proposal PTK yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengolah hasil percobaan gelombang stasioner melalui laboratorium virtual. Indikator keberhasilan tindakan itu ditetapkan 75% siswa memperoleh skor di atas 70. Nah, deskripsi masalah PTK dan indikator keberhasilan yang paling tepat Bapak Ibu. Oke. Penerapan laboratorium.
Apa kendala itu kan tidak boleh. Kita bagaimana atau apakah ya Bapak Ibu? Bagaimana keterampilan siswa mengelola, menganalisis, salah deskripsi penerapan laboratorium. Itu. Jangan itu sopan nak. Ini jadi yang meningkatkan kemampuan siswanya apa? Mengolah hasil percobaan gelombang stasioner. Mengolah hasil percobaan. Di sini ada kata-kata keterampilan mengolah data percobaan, kemampuan siswa di kelas dalam mengolah percobaan. Kemudian yang C, kemampuan siswa dalam mengolah, apakah kemampuan siswa dalam menghasil percobaan gelombang sendiri dapat meningkat melalui penerapan laboratorium virtual. Kemudian yang E, keterampilan, bagaimana keterampilan siswa. Nah, ini yang kira-kira yang paling mendekati yang mana, Bapak Ibu? Jadi ada meningkatkannya ya Bapak Ibu. Kemudian selain meningkatkan, apa, bagaimanakah, apakah atau bagaimanakah? Oke, oke, Bapak Ibu yang jawab B, 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 B. Oke, yang jawab B betul ya Bapak Ibu. Karena apa? Dilihat di soal itu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengolah hasil. Nah, yang lainnya yang A itu salah. Kenapa? Keterampilan. Yang B salah. Kemampuan siswa kelas dalam mengolah data hasil percobaan. Nah, kemudian yang E, keterampilan. Yang diminta apa, Bapak Ibu? Yang diminta itu adalah ada apakahnya, ada meningkatkannya kemampuan siswanya. Nah, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengolah data. Nah, jadi di situ sudah kelihatan apakah penggunaan laboratorium virtual dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas 11 di SMA Ciwidey dalam mengolah hasil percobaan gelombang stasioner. Oke, jadi jawabannya B. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Pak Rindu seorang guru kelas. Bentar. Oke, proposal PTK yang disusun oleh seorang guru fisika untuk mencari solusi rendahnya kemampuan siswa mengerjakan soal-soal berbentuk uraian level 3. Level 3 itu C3, Bapak Ibu. Oh, pada materi listrik statis. KKM mata pelajaran fisika di sekolahnya 80. Solusi yang diusulkan adalah menggunakan pembelajaran discovery learning, metode pengumpulan dan teknik analisis, dan yang harus dituliskan pada proposal PTK. Bapak Ibu kalau seperti ini levelnya C3, Bapak Ibu cari yang C3. Kalau ada C2 dan C3 enggak, C4 sampai C6 enggak, C1 dan C2 enggak, A, B, C enggak. Berarti pilihannya itu C3, D atau E. Itu kalimatnya persis Bapak Ibu. Cuma satunya yang D itu adalah mencapai skor di atas 80. Yang E itu hanya mencapai skor 80 saja. Jadi Kira-kira betul yang mana? D, Bu, D. D atau E? Cukup, oh 80 saja. Berarti 86 tidak kode analisis yang harus ditulis pada proposal PTK adalah Oke. Jadi menggunakan tes tesnya apa? Tes uraian Bapak Ibu. Karena apa? Karena C. Kalau C3, C1, C2 itu kognitif. Kognitif itu ada 3 tesnya. Tes tulis, tes lisan, penugasan. Nah, ini uraian adalah masuk salah satu tes tulis. Nah, itu adalah yang D ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Pada materi gelombang, Bu Anggi selalu menggambarkan gelombang di papan tulis. Hal ini membuat siswa bosan. Bu Anggi mengajak temannya berdiskusi membahas masalah tersebut sebelum membuat proposal PTK. Tahap PTK merencanakan tindakan yang paling tepat. Bapak Ibu menggambar itu membuat bosan. Nah, penggambar itu membuat bosan. Gambar-gambar itu kan bosan Bapak Ibu. Ini anak. Menggambar gelombang di papan tulis.
Nah, kalau menghilangkan Dibosan. kebosanan, Bapak Ibu, media yang dipakai adalah media sesungguhnya, bukan animasi, bukan poster, bukan gambar. Nah, cari yang sesungguhnya. Itu pilihan. Kalau di sini animasi, silky itu animasi. Kemudian berbantuan gambar. Nah, masih gambar. Bukan. Kemudian simulasi silky dari gelombang. Simulasi silky menunjukkan gelombang transversal dan longitudinal. Atau D, menggunakan silky dalam menunjukkan gelombang. Ini silky beneran. Kemudian mendiskusikan cara mengatasi kebosanan bisa menggunakan poster. Pilih yang sebenarnya, Bapak Ibu. Pilih yang sebenarnya. Kira-kira yang mana? Oke, betul ya Bapak Ibu. Yang sebenarnya itu adalah yang D. Yang lainnya kan animasi, simulasi, gambar, poster. Kita lanjutkan. Seorang guru fisika menyusun proposal PTK berdasarkan hasil analisis masalah pada materi tekanan hidrostatik. Tindakan yang akan dilakukan adalah menggunakan model inquiry. Inquiry pertama itu yang mana Bapak Ibu? Inquiry. Inquiry itu yang pertama apa? Eh, Orientasi terhadap masalah atau merumuskan masalah dulu? inquiry. Orientasi terhadap Orientasi. masalah. Oke, Orientasi. berarti kalau orientasi terhadap masalah pilihannya A, B, sama D. Setelah orientasi terhadap masalah terus apa dulu Bapak Ibu? Kemarin kan saya minta hafalannya. Salah. Merumuskan B masalah. ini ya. B. Setelah Baru B. mengajukan merumuskan hipotesis. masalah. Setelah merumuskan masalah apa? Mengajukan hipotesis. Hipotesis. Setelah Baru mengajukan hipotesis. Oke, menguji. setelah mengajukan hipotesis Menguji. Menguji. Baru apa? menyampaikan. Iya. Menyampaikan Baru D. menyimpulkan. hipotesis. Oke, Oke. lanjut ya Bapak Ibu. Oh, Materinya hampir mirip ya Bapak Ibu. Proposal PTK, sekolahnya aja sama. Cuma materinya di sana di sini metabolisme untuk biologi itu. Kira-kira rumusan masalah yang tepat yang mana Bapak Ibu? Harus ada kata apakah atau bagaimana. Kemudian ada kata meningkatkan. Kemudian ada variabel X-nya. Variabel X itu metode, model. Untuk meningkatkan apa? Hasil belajarnya, apanya. Nah, yang A, apakah pembelajaran berbasis konsep dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 11 SMA sejahtera pada materi metabolisme. Yang B, bagaimana pemahaman konsep siswa kelas ini melalui pembelajaran berbasis dan tidak ada meningkatkannya sama sekali, Bapak Ibu. Nah, berarti kalau tidak ada meningkatannya bukan ya, Bapak Ibu. Ini bukan. Jadi harus ada apakah, kemudian meningkatkan. Tuhan Allah Subhanahu wa Nah, ini keterampilan tidak ada karena di sini Ta'ala ada makhluknya yang dalam memahami konsep metabolisme. ada Dalam harus konsep metabolisme saja. bisa dan Oke. Kemudian meningkatkan prestasi belajar. Bukan. Apakah pembelajaran berbasis konsep dapat meningkatkan prestasi belajar? Yang dimaksud di sini adalah yang mana Bapak Ibu? Pemahaman konsep. Karena di sini ada dalam memahami konsep metabolisme. Jawabannya A. Lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tidak tahu materi ini. Cuma ini kemarin ada yang japri. Insya Allah nanti saya masih menghubungi tentornya untuk Bapak Ibu biologi ya. Ini karena kemarin banyak yang keluar masih profesional. Seorang siswa menanyakan tentang sebuah peristiwa yang dialami saudara laki-lakinya yang terkena sindrom tertentu. Dokter telah memberitahu beberapa ciri-ciri khusus sindrom tersebut, yaitu ukuran kepala yang besar, gigi besar, kromosom Y terdiri dari 2 buah, sehingga terbentuklah kromosom XYY. Nah, dari penjelasan siswa tersebut, guru dapat mengidentifikasi bahwa sindrom yang dialami penderita itu adalah
Nah, ini adalah menurut saya itu soal-soal profesional yang dipaksa untuk dipedagogikan, Bapak Ibu. Nah, itu versinya saya itu seperti itu. Saya tidak tahu, Bu, saya jurusan fisika. Betul. Ya, saya juga tidak tahu, saya juga jurusan fisika ya, Bu. Nanti karena ini saya kasih kuncinya saja, nanti insya Allah ada pertemuan satu kali ya, Bapak Ibu, untuk bahas soal-soal seperti ini. Kayaknya kami sudah, semoga tidak keluar ya, Bapak Ibu. Semoga tim soalnya lebih lebih siap sehingga soal-soal profesional yang dipedagogikan seperti ini tidak ada lagi. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Seorang guru biologi akan menjelaskan terkait konsep tentang evolusi di kelas 12. Siswa di kelas tersebut memiliki perbedaan agama yang beragam dan sering terjadi konflik antara siswa dalam kelas bila ada perbedaan pendapat. Sedangkan materi tentang evolusi banyak sekali perbedaan atau perbedaan keyakinan yang berkaitan dengan agama tertentu. Bagaimana cara menghadapi kondisi tersebut, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu silakan dipilih boleh. Guru menjelaskan beberapa konsep penting tentang evolusi yang tidak memicu perdebatan, perbedaan pendapat antar siswa yang berbeda agama. Kemudian guru memberikan penjelasan secara detail tanpa melihat perbedaan agama. Ya harus melihatlah berbeda, biar tidak menyinggung satu dengan yang lainnya. Yang C, guru memberikan penjelasan dari berbagai sudut pandang agama dalam penjelasan konsep mengenai evolusi. Ini kadang-kadang juga tidak perlu, Bapak Ibu. Yang D, guru memberikan pengertian kepada siswa ketika menjelaskan konsep evolusi, serta memberikan ruang bagi siswa untuk bertukar pendapat tentang beberapa konsep yang berbeda. Yang E, guru memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya tanpa melihat perbedaan agama yang ada di kelas tersebut dan kegiatan pembelajaran siswa secara bebas bertanya dan mengutarakan argumennya masing-masing. Oke, saya lihat jawaban Bapak Ibu. D, 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 D. Betul ya Bapak Ibu. Jadi guru memberikan pengertian kepada siswa ketika menjelaskan konsep evolusi serta memberikan ruang bagi siswa untuk bertukar pendapat tentang beberapa konsep yang berbeda. Kita lanjutkan. Berikut ini merupakan alur tujuan pembelajaran yang dibuat, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri virus secara tertulis dengan menyimak video dan menelaah gambar beberapa virus, sehingga dapat melatih siswa dalam berpikir kritis. Maka proses pembelajaran yang bisa dilakukan guru melakukan diskusi terkait macam-macam virus, mencari literatur tentang virus, melakukan pengamatan tentang ciri-ciri virus, membuat video menarik tentang ciri-ciri virus beserta jenisnya, siswa membuat laporan tertulis tentang analisis virus secara berkelompok yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Berikut merupakan alur tujuan pembelajaran yang dibuat guru mendeskripsikan ciri-ciri virus secara tertulis dan menyimak video. Atau menelaah gambar beberapa virus sehingga dapat melatih siswa dalam berpikir kritis. Nah, oke. Maka proses pembelajaran yang bisa dilakukan guru adalah, nah, berpikir kritis, Bapak Ibu, menyimak video, mencari literatur, oke, oke, saya lihat jawabannya Bapak Ibu dulu. A apa D? D, A, oke. Berpikir, ya, melatih siswa dalam berpikir kritis ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah C, yaitu siswa melakukan pengamatan tentang ciri-ciri virus melalui video. Nah, kemudian video YouTube, karena di situ ada video, ya Bapak Ibu, melakukan identifikasi dari video tersebut. Nah, jadi kalau yang menyertakan video itu masih ada di C atau D. Nah, kenapa pilihannya C?
Karena di sana ada melakukan pengamatan ciri-ciri virus melalui video dan melakukan identifikasi dari video tersebut. Jadi pilihannya yang C ya, Bapak Ibu. Nah, karena kenapa enggak D? Ini ada menggunakan aplikasi edit video. Tambah kita mengedit itu. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini agak baca. Seorang guru mengajar biologi sekaligus membangun karakter siswanya. Untuk maksud tersebut, dia menggunakan fenomena biologi sebagai model karakter yang akan dibangun. Ketika selesai mengajarkan siklus hidup kupu-kupu, melalui pengamatan, guru tersebut memusatkan perhatian siswanya untuk memperhatikan bagaimana ulat yang rakus berubah menjadi kupu-kupu yang indah melalui fase kepompong. Mula-mula dia menunjukkan kepada siswanya ulat yang rakus, banyak makan, menjijikkan, tetapi setelah melalui fase kepompong, ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Karakter yang sedang dimodelkan oleh guru tersebut menggunakan ulat kepompong dan kupu-kupu adalah karakter yang mana, Bapak Ibu? Pengendalian diri, bertanggung jawab, disiplin, mudah berubah, dan selalu ingin tahu. Oke, kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Oh, ini Bapak Ibu kayaknya meskipun teman-teman itu fisika, banyak yang menjawab ya, betul. Ini adalah pengendalian diri, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Seorang guru ingin menaikkan tingkat motivasi siswa di kelasnya yang menunjukkan motivasi sangat rendah. Dengan berdiskusi dengan dosen perguruan tinggi, guru tersebut merancang pembelajaran menggunakan PowerPoint dengan animasi untuk diterapkan di kelasnya. Setelah menerapkan pembelajaran pada pertemuan pertama, dilakukan pengamatan, dilanjutkan dengan refleksi dan merevisi perangkat pembelajaran. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua, ketiga sampai menunjukkan adanya peningkatan motivasi. Ini penelitian yang dilakukan oleh guru tersebut adalah kira-kira penelitian yang mana, Bapak Ibu? Itu ada refleksi, Bapak Ibu, ada direvisi, dilakukan pengamatan. Nah, itu jelas ada penelitian tindakan kelas. Ya, Bapak Ibu, karena apa? Di sana penelitian tindakan kelas itu ada merencanakan, ada pelaksanaan, ada observasi, ada refleksi. Itu siklus pertama dilanjutkan ke siklus kedua dan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Pemilihan instrumen di dalam penelitian sangat ditentukan oleh apa, Bapak Ibu? Pemilihan instrumen di dalam penelitian sangat ditentukan oleh apa, Bapak Ibu? Ini oleh definisi operasional variabel yang akan diukur. Yang materi mengingatkan Bapak Ibu. Nah, seorang guru mencoba menerapkan dua model pembelajaran, yaitu problem based learning di kelas A dan kelompok investigasi di kelas B, yang ditentukan secara random. Kedua kelas dites sebelum dan sesudah pembelajaran. Dia bermaksud ingin mengetahui model pembelajaran yang mana yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap nilai siswa. Teknik relevan yang untuk menguji perbedaan dua data tersebut. Ini kalau soalnya keluar seperti ini, dosennya lupa mungkin ya. Ini guru apa mahasiswa? Padahal kita itu sebagai seorang guru ditekankan membuat PTK. Tapi soal ini tidak. Bapak Ibu diajari tentang penelitian eksperimen, yaitu pembeda menggunakan uji beda menggunakan uji T. Oh ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini biologi memang tuh banyak aneh-aneh terus soalnya tuh aneh. Tidak apa-apa, semoga besok sudah siap soalnya lebih gampang lagi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kelas kimia ya Bapak Ibu. Setelah mempelajari, panjang sekali. Pada akhir siklus pertama, Bu Najwa mengadakan refleksi dengan memberikan angket refleksi pada peserta didik yang bertujuan untuk apa? Nah, refleksinya, saya tidak membaca atasnya dulu ya Bapak Ibu. Melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki. Yang B, menganalisis tingkat keberhasilan tindakan yang diterapkan sebagai data. Yang C, menjalin komunikasi positif dengan peserta didik selama PTK dilaksanakan. Yang D, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan tindakan yang dilakukan.
Yang E mengembangkan model tindakan yang lain untuk diterapkan di siklus berikutnya. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian PTK, siklus 1 dan siklus 2 tidak disarankan mengubah modelnya. Nah, begitu. Nah, tidak siklus 1 siklus 2 tetap modelnya. Cuma kita akan merefleksi kurang apa begitu. Kurang apa di sini, mungkin tekniknya atau apa, tapi tidak model atau treatment yang sedang diberikan. Oke. Jawabannya A ya Bapak Ibu, melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki. Itu tujuannya. Kita masuk soal selanjutnya Bapak Ibu. Hasil penelitian tindakan kelas terkait pembelajaran konsep MOL. Nah, kira-kira konsep MOL ini berguna untuk apa Bapak Ibu? Hasil penelitiannya terkait model pembelajaran konsep MOL berguna untuk apa? A. Sebagai model sebagai pemecah masalah pembelajaran konsep MOL bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. Diterapkan pada materi pembelajaran lain di kelas atau sekolah yang sama. Mengembangkan teori pembelajaran kimia khususnya yang menyangkut perhitungan dengan menggunakan konsep MOL. Memberikan umpan balik kepada para penulis buku ajar bagaimana seharusnya sistematika materi konsep MOL ditulis. Diterapkan oleh guru kimia pada kelas yang sama di sekolah-sekolah lain yang menghadapi masalah pembelajaran konsep MOL. Oke. Bapak Ibu, hasil PTK itu sebenarnya untuk apa, Bapak Ibu? Terkait materi pembelajaran konsep MOL-nya. Oke, yaitu Bapak Ibu jelas yang A. Kenapa yang A? Sebagai model bagi pemecahan masalah pembelajaran konsep MOL bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. Jadi guru lain itu eh, Bu A itu sudah melakukan PTK dengan pada pembelajaran konsep MOL menggunakan model PJBL ternyata oke sekali. Maka Bu yang ini bisa memberi seperti referensi begitu. Apa bedanya sama yang E, Bu? Yang E diterapkan oleh guru kimia pada kelas yang sama di sekolah-sekolah lain yang menghadapi masalah pembelajaran konsep MOL. Perbedaannya satunya menekankan apa model pembelajarannya yang sebentar. Yang A ini sebagai model bagi. Jadi sebagai model yang sebagai contoh ya pemecahan masalah pembelajaran konsep MOL-nya yang ditekankan. Kalau yang E itu lebih pada pedagogiknya yang dipermasalahkan menghadapi masalah pembelajaran konsep MOL. Jadi lebih pada pedagogiknya, yang A itu lebih pada konsep MOL-nya. Bu, Hampir terima beda kasih. tipis ya. Sama-sama Bu. Kadang-kadang kalau kita tuh hampir beda-beda tipis begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Seorang guru kimia menghadapi masalah dalam mengajarkan materi sifat koligatif larutan di kelas 11 2. Sebagian besar siswa nampak kurang tertarik pada pembelajaran. Dan beberapa orang di antaranya mengatakan terlalu banyak perhitungan dan tidak bisa membayangkan fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ulangan harian menunjukkan capaian siswa yang relatif rendah. Untuk memecahkan masalah tersebut, penelitian tindakan kelas yang layak dilakukan guru adalah melakukan inovasi dalam pembelajaran menggunakan pendekatan apa Bapak Ibu? Sejarah untuk meningkatkan minat siswa, pendekatan kontekstual berfokus pada fenomena, pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal perhitungan sifat koligatifnya, D. Konsep untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar sifat koligatif, discovery agar siswa sendiri yang menemukan konsep-konsep dalam materi sifat koligatif. Oke, Bapak Ibu, biasanya kalau ada masalah seperti ini, Bapak Ibu itu harus menganalisa. Soalnya itu seperti di dalam soal, kemudian pilihannya seperti apa. Di sana, kenapa mengatakan terlalu banyak perhitungan? Tidak bisa membayangkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kayaknya kontekstual karena ada berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu kontekstual. Cuma kontekstualnya harus apa? Berfokus pada fenomena dan aplikasi sifat koligatif di sekitar siswa ya, Bapak Ibu. Jawabannya yang B.
Oke, nomor 43. Hasil penelitian tindakan kelas terkait materi pembelajaran. Oh, ini sama ya Bapak Ibu. Diterapkan pada materi pembelajaran di sekolah yang sama, tapi isinya berbeda Bapak Ibu. Pilihannya berbeda. Membangun teori pembelajaran kimia, khususnya menyangkut perhitungan dengan menggunakan konsep mol. Dijadikan sebagai model bagi pemecahan masalah pembelajaran konsep mol bagi guru lain yang menghadapi masalah yang serupa. Diterapkan oleh guru kimia pada kelas yang sama di sekolah-sekolah lain yang menghadapi masalah pembelajaran konsep mol. Memberikan umpan balik kepada para penulis buku. Ajar bagaimana seharusnya sistematika materi konsep mol. Itu pilihannya C atau D, kan begitu Bapak Ibu. Mana kalau satunya menekankan konsep molnya, satunya menekankan pembelajarannya. Oke, jadi itu tadi pilihannya C ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Oke, sebentar. Berdasarkan teori belajar bermakna, guru kimia sebaiknya dapat memfasilitasi dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran struktur atom, sehingga media pembelajaran berbasis TIK akan membantu guru. Nah, Bapak Ibu, ini ada kata-kata. Materi struktur atom merupakan salah satu materi bersifat abstrak, di mana peserta didik harus dapat mengabstraksikan perkembangan teori atom dan konfigurasi elektron dalam suatu atom. Guru kimia harus mampu memelihara media pembelajaran, memilih media pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik mempelajari dan menggambarkan hal abstrak tersebut. Jadi kita cari yang abstrak-abstrak, memvisualisasikan ya, membuat abstrak itu menjadi konkret. Nah, begitu Bapak Ibu. Yang A, mempermudah kelompok pembagian tidak ya Bapak Ibu. TIK-nya juga nggak ada. Mempermudah pembagian tugas individu maupun kelompok, TIK-nya juga nggak ada. Mengatasi abstraksi juga nggak ada. Yang C, mempermudah visualisasi untuk menjembatani konsep abstraksi. Nah, ini menemukan kita Bapak Ibu berkaitan ada abstraknya, kemudian mempermudah visualisasi. Yang D, materi dapat disajikan berbasis kontekstual. Tidak ada. Biasanya kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa kontekstual. Mempermudah peserta didik dapat menelusuri materi lebih lanjut melalui sumber dari. Nah, ini juga tidak ya Bapak Ibu. Nah, oke. Waduh, ada jawabannya C dong. Jawabannya C ya Bapak Ibu. Jelas di situ permasalahannya dengan pilihannya itu C. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Malam ini adalah soal materi ini insya Allah keluar hanya 5 Bapak Ibu. Tidak banyak materi ini. Nanti saya share materi ini setelah pembelajaran. Rekamannya menunggu. Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu yang belum ini, apa, studi kasusnya masih saya tunggu. Habis pertemuan masih, kalau kalau nutut kita melakukan minimal tryout SJT ya Bapak Ibu. Satu kali tryout SJT. Kemudian saya akan merevisi studi kasus Bapak Ibu. Kemudian kalau studi kasusnya Bapak Ibu waktunya kurang, kita ketemu nanti minimal ada tryout PCK 50 soal yang saya ambilkan dari soal-soal sebelumnya Bapak Ibu. Jadi minimal ada Bapak Ibu ada gambaran lah kira-kira nilainya saya bagaimana. Kalau nilainya saya bagus berarti saya sudah siap. Kalau nilainya kurang berarti harus banyak belajar. Gitu. Yang penting studi kasusnya Bapak Ibu harus selesai dulu. Mau salah, mau tidak itu urusan belakang. Kalau Bapak Ibu sudah buat kemudian salah, tinggal belajar. Minimal sudah tahu cara membuatnya. Sebelum disosialisasikan bagaimana studi kasus sesuai yang terbaru, atau sesuai dengan Bapak Ibu ya. Iya Bu, kasih kami tryout kedua. Iya, besok ada tryout SJT dulu 10 soal. Sama saya mereview punya Bapak Ibu yang belum selesai. Studi kasus yang belum. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi biar tidak terlalu malam Bapak Ibu. Saya takutnya terlalu malam sampai jam 12 gitu ya. Besok Bapak Ibu nggak bisa ikut kegiatan, nggak bisa sekolah atau apa. Nah, nanti kita akan pertemuan lagi tapi khusus untuk tryout saja. Jadi tryout Bapak Ibu seperti ini membuka membuka mengerjakan dengan membuka Zoom ya Bapak Ibu, membuka videonya, kameranya.
Jadi nanti terlihatlah kesiapannya Bapak Ibu, waktunya juga tidak terlalu banyak. Soalnya kan tinggal pedagogi, tinggal pilih ya Bapak Ibu, tidak menghitung. Mm-mm. Tapi memang kimia agak-agak Bapak Ibu yang episode kemarin ya. Periode kemarin tuh kimia itu ya soalnya benar katanya Mas siapa itu? Mas Erwin apa itu benar tuh. Kayak profesional di pedagogikan. Biologi juga seperti itu. Tidak apa-apa, semoga besok lebih bagus lagi. Besok atau hari Kamis, Bu? Besok. Besok itu kita pertemuan yang ke-10. Pertemuan ke-10 itu tryout SJT dulu, sama saya mereview studi kasusnya Bapak Ibu. Jadi minimal Bapak Ibu buat dulu salah, tidak masalah. Studi kasus seperti apa. Bagi Bapak Ibu yang baru hadir, silakan disimak pembelajaran pertama tentang pembuatan studi kasus. Jadi minimal 1 hari malam ini bikinlah yang jelek-jelek dulu nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting bikin dulu. Nanti saya revisi, saya review bagaimana kurang apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu sudah tahu, oh kesalahannya di sini, kurang lengkap di sini, ditambahkan di sini, begitu. Nanti untuk PCK-nya, soal PCK-nya 50 soal PCK, kita cari hari lain Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pembelajaran? Bu, Sekarang izin nanya, Bu. Boleh? Eh, apakah untuk judul studi kasusnya itu ada di apa namanya diplotkan misalnya kosakatanya harus berapa gitu nggak? Bebas. Ya. Tapi dari peraturan ya Bapak Ibu, itu tapi dia juga tidak resmi. Saya mendapatkannya juga di nasional Bapak Ibu, tidak di panduan. Jumlah kata dalam judul itu 15 paling banyak. Jadi kalau misalnya untuk meminimalisir, kalau seperti ini tadi kan masukkan media, Bu. Masukkan iyalah media inovatifnya berarti nama sekalian gitu, video sama pet. Jadi kan lebih banyak kosakata itu. Jadi bermasalah nggak tuh? Kalau tidak sampai 15 itu ya nggak masalah. Tidak masalah. Makanya kami Hmm. karena di nasional kalau rapat itu kan harusnya muncul kalau judul itu muncul yang diminta itu pedagoginya muncul, kontennya muncul, kemudian eh, TI-nya muncul, IT-nya muncul begitu. Tetapi kalau dimunculkan semua kadang-kadang sampai 15, melebihi 15 begitu. Jadi ada dosen itu yang membolehkan dan tidak. Nah, begitu kadang kalau seperti studi kasus itu kan antar satu kepala dengan kepala yang lain meskipun kita itu sudah ada panduannya, nilainya pasti berbeda itu loh Bapak Ibu. Itu makanya ada beberapa kampus yang tidak boleh seminggu setelah akan upload studi kasus nggak boleh ketemu guru pamongnya sama dosennya juga ada yang seperti itu. Nah, gitu. Tapi menurut saya kalau lebih baik 15 eh, kurang dari 15 lah, 15 begitu. Kemudian kalau bisa dimunculkan tiga-tiganya, kalau bisa merangkai kata dan lain bisa dimunculkan tiga-tiganya. Kalau tidak minimal dimunculkan dua. Kadang-kadang kan hanya tidak Bapak Ibu saya melihat itu kurangnya aktivitas, kurangnya apa aktivitas belajar siswa di eh, kelas 10 biologi sama gitu ya, di kelas mapel biologi. Itu kan yang kelihatan hanya aktivitasnya ini, kasusnya saja. Modelnya apa tidak ada, topiknya itu nggak ada, eh, IT-nya nggak ada. Oke, boleh. Pernah saya juga ada kemarin ya. eh Studi kasus tentang rendahnya hasil belajar pada materi sama pada materi apa kalor begitu. Kan jelas kalornya topiknya ada nih. Nah, tapi kalau kosongan saja hasil belajar tur- eh, menurunnya aktivitas belajar siswa pada mapel biologi sama gitu. Ini kan nggak kelihatan topiknya apa yang mau diangkat. Berarti masih luas ya, Bu, belum khusus. Ya minimal dua lah. Jadi kan kita itu kan TPACK sudah saya jelaskan TPACK itu eh, IT-nya ada, teknologinya ada, kemudian pedagogiknya ada. Pedagogik itu model, media, itu pedagogi Bapak Ibu yang saya maksud. Kemudian kontennya itu materi topik itu apa? Kalau bisa dimunculkan tiga-tiganya bagus, kalau tidak bisa minimal dua.
Jadi kalau misal seperti punya Henny tadi Bu, itu untuk kontennya dihapus saja. Cukup dengan model sama medianya aja atau gimana? Karena kan rangkaian seri paralel itu kan udah panjang, itu kosakatanya udah sampai 3 dan malah kan ada tambah dan lagi 4 kosakata malah nambah. Gimana itu Bu? Sebenarnya kalau ternyata tiga-tiganya itu sudah dihitung 15 atau Lebih belum? lebih kayak yang tadi, lebih tadi kayaknya Bu. Udah coba hitung kayaknya lebih dari 15. Berapa kira-kira? 16? Daerah kisaran berapa ya? Daerah 18 kayak gitu. Seperti itulah Bu kayaknya. Kalau rangkaian listriknya sama nih seri paralelnya bisa di kayak rangkaian listrik saja begitu atau listrik saja gitu maksudnya kan panjang tuh dibuat pendek begitu. Tapi topiknya masih ada eman karena tiga-tiganya bisa bisa muncul. Oh, berarti boleh boleh di judulnya buat rangkaian listrik aja, tapi pembahasan di dalamnya lebih detail lagi boleh gitu, Bu. Boleh, boleh. Jadi judul umum begitu. Kalau kita energi, kan energi itu kan macam-macam. Ada energi listrik, energi potensial, ada energi apa kan di dalamnya. Tapi kita nyebutnya dalam judul hanya energi saja, kan boleh. Iya, baik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran kali ini Bapak Ibu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, lanjut bikin studi kasus. Iya, Bapak Ibu silakan beristirahat. Yang belum membuat studi kasus, silakan membuat studi kasus. Ini nanti saya akan, ini Bapak Ibu, secara jabri yang sudah saya koreksi tadi akan saya jabri ke Bapak Ibu untuk diperbaiki. Begitu ya Bapak Ibu. Ibu. Baik, Ibu. Terima Sama-sama. kasih. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Baik, Ibu, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih banyak. Terima Sama-sama. kasih, Bu.